Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Ya, anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Oke, sebelum mengawali kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk doa pada pagi hari ini dipimpin oleh Deva. Silakan maju ke depan. Semuanya duduk siap. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025, adakah dari kelas 6C yang hari ini tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, kalau gitu hari ini semuanya dilengkap sebanyak 30 siswa ya. Oke, anak-anak, sebelum melanjutkan kegiatan pada hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan duduk kembali. Oke, untuk hari ini biar lebih semangat kita harus ucapkan selamat dulu. Semangat pagi. Pagi. Oke. Untuk melanjutkan kegiatan pada hari ini, Pak Rizky akan melakukan ice breaking dulu ya, sebelum mengawalinya ya. Oke, ice breaking ini ada tujuannya, yaitu yang pertama meningkatkan konsentrasi, yang kedua melatih kreativitas, dan yang ketiga membangun suasana kelas yang menyenangkan. Untuk cara bermainnya, tolong diperhatikan, di sini kan sudah duduk berkelompok ya. Setiap kelompok nanti akan ditanya satu per satu, setiap kelompok ya. Kemudian ketika soal time di layar, setiap kelompok harus menyusun kata yang diacak dan disusun menjadi sebuah kalimat. Kemudian bagi yang berhasil akan mendapatkan poin. Ya, jadi ini nama permainannya itu menyusun kata menjadi kalimat. Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke. Untuk identitas kelompoknya, dari sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke. Sekarang mulai dari kelompok 1. Ya, tolong perhatikan dulu. Silakan dibentuk menjadi kalimat dari kata ini.
kata yang acak ini? Satu, dua, tiga. Ayo dijawab, kelompok satu. Silakan, apa jawabannya? Aku bersama keluarga pergi ke liburan ke pantai. Diulangi lagi. Aku Aku sama keluarga liburan. liburan ke pantai. Apakah betul? Betul nggak kira-kira? Kita cek. Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Berarti kelompok satu belum tepat. Sekarang lanjut kelompok 2. Apakah siap? Siap. Mulai. Satu. Kita harus belajar dengan rajin. Apakah betul? Kita cek ya. Kita harus belajar dengan rajin. Betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Mulai. Lapangan itu sangat luas Lapangan itu sangat luas dan dan hijau. Jawabannya adalah lapangan itu sangat hijau dan luas. Sebenarnya sama aja sih, dibalik-balik sama, tapi menurut saya sudah betul. Jadi tepuk tangan buat kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Kelompoknya Singgi, silakan ditebak. mereka bermain sepak bola di lapangan. Mereka bermain sepak bola di lapangan. Apakah betul? Kita cek. Tuh, tepuk tangan buat kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Sudah siap kelompok 5? Yes. Mulai. Ayah setiap pagi bekerja di kantor. Ayah bekerja di kantor setiap pagi. Artinya belum tepat. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, ini hanya pembuka saja untuk melatih konsentrasi di antara kalian. Oke. Hari ini kita belajar tentang materi coding. Ya, materi coding tepatnya adalah berpikir komputasional. Nah, terus Pak Rizky akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik atau murid dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional secara umum. Dan yang kedua adalah peserta didik atau murid dapat memberi contoh aktivitas berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap belajar? Ya. Semangat lagi! Pagi. Oke, sekarang diawali dari pertanyaan ini. Silakan diperhatikan. Pernahkah kalian bingung harus mulai dari mana saat menyikat gigi atau membuat teh? Pernah. Oke, jadi semuanya pernah bingung ya. Jadi ini kan pasti ada langkah-langkahnya. Pasti kita pernah bingung untuk mengawalinya dari mana dulu. Kemudian berikutnya, Pak Rizky tanya, mengapa kita perlu melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Kira-kira kenapa? Agar hasilnya maksimal. Agar hasilnya maksimal. Kalau nggak urut, hasilnya maksimal nggak? Oke. Yang ketiga, kira-kira bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah tertentu? Dengan membaca Dengan apa? buku petunjuk. Oh, buku petunjuk. Seperti membuat mie instan, ya kan? Menggosok gigi. Itu kan pasti ada buku petunjuk di kemasannya. Itu kalau produk, ya. Oke. Perhatikan ini. Nah, ini ada gambar apa? Urutan menggosok gigi. Coba perhatikan sebuah ilustrasi si Dodo yang sedang menggosok gigi. Si Dodo akan tidur. Sebelum berangkat tidur, ia menggosok gigi. Dodo mengambil sikat gigi dan botol pasta gigi. Sampai sini betul? Betul ya. Kemudian
Ketika sikat gigi akan dimasukkan ke dalam mulut, si Dodo sadar akan sesuatu. Apa yang terjadi? Kita lanjutkan. Ternyata si Dodo lupa belum membuka tutup pasta giginya. Dan juga belum meletakkan pasta gigi di atas sikat gigi. Nah, penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa mengurutkan langkah-langkah dengan detail dan rinci. Jadi si Dodo melakukan kesalahan nggak? Salah. Ya, jadi kesalahan apa yang dilakukan Dodo? Lupa, Lupa membuka tutup pasta giginya. ya, dan tidak menuangkan pasta giginya ke si kedai. Nah, akhirnya apa kira-kira? Sikat gigi tanpa pasta gigi. Kira-kira kalau sikat gigi tanpa pasta gigi hasilnya maksimal nggak? Enggak. Nah, oke. Oke, sekarang Pak Rizky masuk ke materi, yaitu tentang berpikir komputasional. Ya. Jadi, Pak Rizky tanya dulu, menurut kalian atau menurut kelompok kalian, apa yang dimaksud berpikir komputasional? Apakah di sini sudah ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum. Oke, belum ya. Sekarang, makanya kita hari ini akan belajar tentang berpikir komputasional. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah semua kegiatan bisa diubah menjadi langkah-langkah tertentu? Bisa. Bisa. Oke, berikutnya. Nah, sekarang perhatikan. Kalian tadi kan belum memahami apa itu berpikir komputasional, ya. Jadi, berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, sistematis dan teratur untuk menyelesaikan masalah. Berpikir komputasional ini tidak selalu menggunakan komputer. Memang ada istilah komputasional, ya, identik dengan komputer. Tapi komputasional ini tidak selalu menggunakan komputer. Dan berpikir komputasional ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya adalah menyikat gigi. Kemudian apa lagi? Membuat teh. Dan membersihkan kelas. Itu semua menggunakan berpikir komputasional. Nah, berikutnya, berpikir komputasional itu ada 4 prinsip yang harus kalian pahami. 1, dekomposisi. Apa? Dekomposisi. 2, pengenalan pola. Apa? Pengenalan pola. 3, abstraksi. Abstraksi. 4, algoritma. Apa? Algoritma. Jadi ini diingat-ingat ya. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 prinsip dasar, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Pernah mendengar kata ini? Pernah atau belum? Belum, baru hari ini. Ya, makanya kita hari ini akan belajar tentang ini ya, tentang berpikir komputasional. Oke. Perhatikan masalah ya. Di sini ada sebuah masalah. Kelas sering kotor setelah jam istirahat. Ini adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari, betul? Betul. Apakah termasuk masalah di kelas 6C? Ya. Oh enggak, kelas 6C bersih. Oh, ya, oke. Jadi ini ada sebuah kelas, ini bukan menceritakan 6C berarti ya, mungkin kelas yang lain. Jadi kelas ini mengalami masalah. Kelas sering kotor setelah jam istirahat. Nah, ini kan sebuah masalah ya. Setiap masalah harus diselesaikan. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara berpikir komputasional. Perhatikan contohnya sekaligus Pak Rizky akan jelaskan ya. Oke. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Pengertian dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil agar lebih mudah diselesaikan. Oke. Contohnya, ketika kelas kotor setelah istirahat, masalahnya apa saja sih? Dibagi menjadi kecil-kecil. 1, banyak bungkus makanan di lantai. Oke. Masalah yang kedua, tempat sampahnya penuh. Yang ketiga, tidak ada yang menyapu setelah istirahat. Dan yang keempat, siswa malas membuang sampah ke tempatnya. Jadi, masalah yang besar dibagi menjadi masalah kecil. Artinya dibagi menjadi berapa? 4. Dibagi menjadi 4 masalah. Setelah melakukan dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu apa? Ya, pengenalan pola adalah mengenali kesamaan atau kebiasaan dari masalah yang sudah pernah terjadi. Jadi, masalah yang sudah, pola ini kebiasaan atau kebiasaan dari masalah yang sudah terjadi.
Contohnya, kelas paling kotor setelah jam istirahat. Betul nggak ini? Betul ya. Kemudian sampah terbanyak berupa bungkus makanan atau minuman. Betul nggak? Betul. Karena kita pasti habis makan atau minum. Yang ketiga, piket sering lupa menjalankan tugasnya. Loh, karena kebanyakan yang piket hanya membersihkan saat pagi atau pulang. Ketika istirahat dibersihkan nggak? Enggak. Nah, ini adalah masalah pola yang sering terjadi. Ya, jadi itu terulang terus. Oke. Yang berikutnya, abstraksi. Abstraksi adalah fokus pada hal penting, abaikan yang tidak diperlukan atau yang tidak penting. Contohnya, ketika masalah kelas yang kotor, fokus hal yang penting. Satu, menyediakan tempat sampah yang cukup. Betul nggak? Betul. Yang kedua, fokus menjalankan piket kebersihan dengan disiplin. Betul nggak? Oke, jadi yang piket tidak hanya pada saat pagi atau pulang, tapi juga saat setelah jam istirahat. Yang ketiga, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Betul nggak? Betul. Nah, apa sih hal yang nggak penting? Perhatikan. Hal kecil seperti warna tempat sampah atau jenis sapu. Perlu dipikirkan nggak? Nggak penting. Ya, mau tempat sampahnya warna hijau, warna merah, nggak masalah. Yang penting ada tempat sampahnya. Oke. Kemudian, yang keempat adalah algoritma. Algoritma ini pengertiannya adalah menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi, membuat urutan. Contoh, satu, sebelum istirahat, guru mengingatkan agar siswa membuang sampah di tempatnya. Oke. Langkah yang kedua, setelah istirahat, siswa piket segera menyapu lantai. Kemudian, yang ketiga, tempat sampah dikosongkan jika penuh. Artinya dibuang ke tempat sampah yang besar. Jadi tidak penuh. Yang keempat, meja dan kursi dirapikan kembali yang lurus. Dan yang kelima, guru mengecek kondisi kelas sebelum pelajaran dimulai lagi atau dimulai setelah istirahat. Betul nggak ini kira-kira? Kalau ini diterapkan, kira-kira masalah kelas yang kotor setelah istirahat terselesaikan nggak? Terselesaikan dengan cara berpikir apa? Komputasional. Oke. Tadi berpikir komputasional ada empat prinsip dasar. Apa saja? Satu, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang terakhir, algoritma. Oke. Sudah ada gambaran? Sudah. Berikutnya ada contoh lagi. Nah, ini ya. Masalah. Bagaimana cara membuat teh dengan benar? Ini juga bisa diselesaikan dengan cara berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi tadi apa? Memecah masalah yang besar menjadi yang kecil agar mudah terselesaikan. Menyiapkan gelas dan sendok. Ya. Menyiapkan teh, gula, dan air panas. Berikutnya menuangkan air panas dan yang ketiga mengaduk teh sampai rata. Dibagi ya. Oke. Kemudian pengenalan polanya. Kira-kira bagaimana? Setiap kali membuat teh, langkahnya hampir selalu sama. Ada yang beda. Nah. Yang berikutnya air panas harus selalu ada sebelum teh bisa dibuat. Iya, harus disediakan dulu. Yang ketiga, gula dan teh harus diaduk agar larut. Kalau gulanya nggak diaduk gimana? Nggak bisa larut. Tidak larut. Kalau tidak larut, rasanya apa? Rasanya tawar atau tidak manis. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi tadi apa? Fokus ke hal yang penting, abaikan yang tidak penting. Apa yang penting? Air panas, teh, gula, dan gelas. Itu penting dan harus ada. Kalau yang nggak penting apa? Warna gelas, bentuk sendok, merek teh.
Ya ini tergantung ya kalau merek ya. Kalau nggak minta yo merek apapun kan nggak masalah. Yang penting teh. Kemudian algoritma. Algoritma tadi apa? Langkah-langkah. Nah, langkah dalam hal ini langkah-langkah untuk membuat teh. Yang pertama apa? Siapkan gelas dan sendok. Betul nggak? Tuh. Yang kedua, masukkan gula ke dalam gelas. Langkah yang ketiga apa? Masukkan teh, celup atau bubuk, tergantung ya. Kalau menggunakan teh celup ya berarti tehnya dicelup, kalau bubuk ya bubuk. Yang keempat apa? Tuang air panas ke dalam gelas. Ya, jadi menggunakan air panas terlebih dahulu. Kemudian apa? Aduk hingga rata. Dan yang terakhir, teh siap diminum. Tapi ditunggu agak dingin dulu. Jangan panas langsung diminum. Kalau mau lebih cepat diminum, bisa dicampur air dingin atau air biasa. Bisa nggak? Bisa. Oke ya. Jadi dengan berpikir komputasional ya, jadi masalah dalam kehidupan sehari-hari kita itu dapat terselesaikan secara terstruktur. Nah, kalau tadi kelasnya menjadi apa? Bersih, kemudian nyaman untuk belajar. Kalau dalam penerapan membuat teh, apa keberhasilannya? Teh rasanya apa? Rasanya manis dan enak. Bagaimana kalau itu keliru gula, keliru garam? Gimana? Rasanya asin. Atau lupa nggak diaduk? Gimana? Gulanya tidak larut. Gulanya tidak larut dan rasanya jadi tawar. Ya. Jadi langkah-langkahnya harus benar. Oke. Oke, berikutnya setelah kalian dapat penjelasan tentang berpikir komputasional, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang berpikir komputasional, Pak Rizky akan membagikan LKPD ya, atau LKM, lembar kerja yang kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, LK ini ada dua tugas, ya, ada dua tugas. Yang pertama adalah kalian diberi masalah, yaitu menjaga kebersihan toilet sekolah. Ini diselesaikan dengan cara berpikir komputasional. Dan masalah yang kedua adalah langkah-langkah untuk menggosok gigi. Ya, jadi ada dua tugas yang akan saya bagikan ke setiap kelompok. Ya, nanti ini dikerjakan dengan cara berdiskusi. Oke, sudah siap? Sudah. Ya. Oke, saya bagi ya. Nih, silakan dikerjakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Kemudian kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Sudah mendapatkan lembar kerja semuanya? Sudah. Oke, silakan dibuka dulu LK-nya, silakan dicek dulu. Nah, silakan dicek ya. Siap anggota tolong ya diperhatikan ya. Itu ada LK. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, wis, sudah siap? Ya, selamat mengerjakan. Silakan. Jika ada yang sulit, kalian bisa menanyakan ke Pak Rizky ya. Untuk LK itu ada yang gunting dan tempel, jadi siapkan gunting dan lem. Ya, untuk LK yang kedua. Ayo, silakan saling membantu. Ada yang gunting, ada yang ngelem, ada yang berpikir. Ayo, semuanya bekerja. Adit kok ditekuk terus, ayo dicek ini ya. Untuk namanya silakan ditulis nama setiap anggotanya ya. Semuanya ditulis ya.
Nama anggotanya ditulis, jangan lupa ditulis semuanya. Di sini ada 6 berarti, namanya ada 6. Menggunakan nama panggilan saja, enggak apa-apa. Untuk kelas 6C. Ayo bagi tugas LK-nya kan ada 2 ya, jadi ada yang ngerjakan yang lain ya, bagi tugas. Jika ada yang sulit, bisa kalian tanyakan ya. Atau yang hal-hal yang tidak kalian pahami. Kerjakannya lebih teliti ya, hati-hati, awas ketuker, awas keliru nggak nempelnya. Itu logonya aja kok. Ayo.
Misalkan sebisanya ya. Ayo dikerjakan ya, dikerjakan diskusi dengan kelompoknya ya. Iki sing dekomposisi iki bisa lagi dari yang dekomposisi dari ini kita bisa lagi ya kali-kalian yang itu terus lampu toilet yang mati belum. Macam buku nih macam ini juga kan dirinya dengan air iya dengan air tidak nanti tidak Berapa?
Adakah yang selesai semua? Oh, kelompok 5 sudah. Oke. Yang lain, kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2 masih proses. Kelompok 3 belum. Kelompok 4 belum. Oke, masih kelompok 5. Masih ada waktu 10 menit ya. Setelah kalian selesai nanti presentasi ya, kelompok 2 sudah? Kelompoknya Deva sudah? Sudah. Kelompok 1? Belum. Kelompok 4? Kelompok 3 masih belum ya.
Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 5? Kelompok 4? Kelompok 3? Keras dikit. Oke. Silakan semangat kelompok 3, kurang dikit lagi. Sudah? Oke. Kelompok 3 sudah? Oke, sekarang kalian perhatikan semuanya. Ya, artinya semua kelompok sudah mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang kegiatan berikutnya adalah setiap kelompok harus mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya dalam mengerjakan lembar kerja di depan. Ya. Apakah kalian sudah siap presentasi? Sudah. Sudah siap? Sudah. Ya. Oke. Nanti yang maju presentasi adalah semuanya maju. Ya, semuanya tetap maju ya. Meskipun nanti yang membacakan bisa bergantian. Ya. Bisa ya silakan ditentukan sendiri nanti siapa yang bagian membacakan hasil diskusinya. Oke, sudah siap semuanya. Sekarang untuk presentasinya dimulai dari kelompok berapa ya? Kelompok berapa ya? Oh, kelompok 4. Ye, tepuk tangan buat kelompok 4. Semangat. Ya, hati-hati ya. Awas, awas. Awas kakinya kena. Silakan maju semua kelompok 4 di sebelah sini. Salam dulu ya. Oke. Salam terus menyampaikan hasil diskusinya. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami ya. Langsung dibacakan. Oke, silakan. Salam. Salam dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil diskusi kami. Langsung dibacakan pengertian. Pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah berpikir logis, mencari pola, memilih hal penting, dan membuat urutan supaya masalah bisa selesai. Dekomposisinya adalah 1. Bau tidak sedap muncul karena tidak disiram. 2. Lantai licin karena air tumpah. 3. Sampah plastik tidak dibuang pada tempatnya. Pengertian polanya adalah 1. Bau selalu muncul setelah jam istirahat. 2. Sampah plastik lebih banyak dari sampah tisu. 3. Abstraksinya adalah yang terpenting siram, buang sampah, keringkan lantai. Algoritmanya adalah
1. Siram setelah menggunakan toilet. 2. Jika air tumpah, segera dibersihkan dengan pel atau sapu. 3. Buang sampah ke tempatnya. 4. Periksa toilet secara berkala. Oke, berikutnya LK yang kedua, silakan bisa sama atau ganti. Ganti. LK yang kedua adalah langkah menggosok gigi menurut kelompokmu. Ayo dimulai. 1. Langkah menggosok gigi 1. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Lainnya perhatikan 2. ya. Kumur dengan air. 3. Permukaan gigi atas. 4. Sikat permukaan gigi bawah. 5. Sikat dengan gerakan naik turun. 6. Gunakan gerakan memutar. 7. Bersihkan bagian lidah. 8. Nikmati senyum gigi yang bersih. Sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ya, diperhatikan ya, itu cara presentasinya, ditiru yang kelompok 4. Perhatikan anak-anak, kelompok 2 mau presentasi. Silakan Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kami dari kelompok 2. Masalah menjaga kebersihan toilet sekolah. Petunjuk kerja. Pengertian diskusi apa arti berpikir komputasional menurut kelompokmu? Komposisi pemecah masalah menjadi bagian kecil, contoh air habis. Langsung jawabannya. Menyiram sampai Langsung berserakan jawabannya. kerja. Pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara otak kita bekerja seperti komputer, rapi, teratur, dan sistematis untuk memecahkan masalah sehari-hari. Dekomposisinya, lampu toilet sering mati sehingga gelap. Siswa terburu-buru tidak sempat menyiram. Tidak ada jadwal pembersihan sore hari. Pola, toilet lebih kotor di jam siang karena sudah dipakai banyak siswa. Siswa lebih malas menjaga kebersihan jika toilet gelap. Abstraksinya, fokus pada penerangan toilet, kebiasaan menyiram, dan pembersihan sore hari. Hal kecil seperti warna cat tembok tidak penting. Algoritmanya, nyalakan lampu toilet agar terang, gunakan toilet dengan benar, dan siram setelah dipakai. Tambahkan piket sore hari untuk mengecek kebersihan. Laporkan ke guru atau janitor jika lampu rusak. Sekarang LK yang kedua, langkah-langkah menggosok gigi. Bisa di sini kan sama aja kan urut. Langkah-langkah Dani. menggosok gigi sesuai gambar yang telah kamu susun. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2. Berkumur dengan air. 3. Sikat permukaan gigi atas. 4. Sikat permukaan gigi bawah. 5. Sikat dengan gerakan naik turun. 6. Gunakan gerakan memutar. 7. Bersihkan bagian lidah. 8. Nikmati senyum gigi yang bersih. Apa yang terjadi jika kamu tidak melaksanakan langkah-langkah itu dengan benar? Penumpukan plak dan karang gigi, gigi berlubang, peradangan gusi, dan bau mulut. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Silakan kelompok 3. Perhatikan ya, kelompok 3 mau ke depan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu seperti membuat resep atau petunjuk agar semua orang bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan mudah. Dekomposisinya 1. Banyak coretan di dinding toilet. 2. Keran air bocor. 3. Tidak ada tanda-tanda buang sampah di tempatnya. Polanya 1. Keran bocor membuat lantai selalu basah.
2. Coretan muncul dari siswa iseng. Abstraksinya: 1. Air tidak boros. 2. Lantai tetap kering. 3. Ada aturan tertulis. Algoritmanya: 1. Tutup keran dengan benar setelah dipakai. 2. Lapor ke guru jika keran rusak. 3. Tambahkan poster atau tulisan. 4. Cek kondisi setiap akhir jam sekolah. LK yang kedua, menggosok gigi. Buatlah urutan langkah sesuai dengan eksplorasimu di atas. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2. Sikat permukaan gigi atas. 3. Sikat permukaan gigi bawah. 4. Sikat dengan gerakan naik turun. 5. Gunakan gerakan memutar. 6. Membersihkan bagian lidah. 7. Berkumur dengan air. 8. Menikmati senyuman gigi yang bersih. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Berikutnya kelompok 5. Ayo silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah memecah masalah besar menjadi kecil-kecil, lalu disusun langkah untuk menyelesaikannya. Dekomposisi adalah air kotor dan jarang diganti. Sabun cuci tangan habis, tidak ada piket khusus toilet. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah jika sabun habis, siswa jarang cuci tangan. Piket yang rajin membuat toilet lebih bersih. Abstraksi. Abstraksi adalah fokus pada kebersihan bak sabun dan kebiasaan siswa. Algoritma. Algoritma adalah isi ulang air bak setiap pagi. 2. Tambahkan sabun cuci tangan. 3. Siswa piket mengecek toilet 2 kali sehari. 4. Laporan ke guru jika ada kerusakan. Oke, berikutnya LK yang kedua, menggosok gigi. Langkah ke-1, berkumur dengan air. Langkah kedua, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Langkah ketiga, sikat dengan gerak naik turun. Langkah keempat, gunakan gerakan memutar. Langkah kelima, sikat permukaan gigi bawah. Langkah keenam, sikat permukaan gigi atas. Langkah ketujuh, bersihkan bagian lidah. Langkah ke-8, nikmati senyuman gigi yang bersih. Sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Sekarang yang terakhir penutup, silakan kelompok 1. Ya. Silakan. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah diskusi kami berlima. Pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir teratur supaya kita bisa menyelesaikan masalah langkah demi langkah. Dekomposisi. 1. Siswa tidak menyiram setelah buang air. 2. Sampah tisu menumpuk. 3. Air tidak terlalu sedia. 4. Tidak ada pengecekan rutin. Pola. 1. Toilet lebih kotor setelah jam istirahat. 2. Tisu sering berserakan di lantai. Abstraksi. 1. Yang penting ketersediaan air, kebiasaan menyiram, ada tempat sampah. Algoritma. 1. Gunakan toilet dengan tertib. 2. Siram setelah digunakan. 3. Buang sampah di tempatnya. 4. Cuci tangan setelah keluar toilet. Sekarang LK yang kedua. Langkah sikat gigi. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2. Sikat dengan gerakan naik turun.
3. Gunakan gerak memutar. 4. Sikat permukaan gigi bawah. 5. Sikat permukaan gigi atas. 6. Bersihkan bagian lidah. 7. Berkumur dengan air. 8. Nikmati senyum gigi yang bersih. Diskusikan apa yang terjadi jika kamu tidak melaksanakan langkah-langkah itu dengan benar. Gigi terlihat kotor dan akan berlubang-lubang. Sudah, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, tadi kalian sudah menyelesaikan tugas kelompoknya, yaitu yang pertama tadi menyelesaikan masalah, yaitu menjaga kebersihan toilet sekolah dengan berpikir komputasional. Dan yang kedua adalah membuat langkah-langkah menggosok gigi. Sekarang Pak Rizky tanya, di sini sudah mulai paham belum berpikir komputasional? Jadi artinya berpikir komputasional ini membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemudian berpikir komputasional ini juga bisa dilakukan dalam aktivitas sehari-hari, ya. Meskipun pengertian dari berpikir, salah satu pengertian berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer, tapi tidak harus selalu menggunakan komputer, ya. Kemudian untuk langkah-langkah menggosok gigi, tadi ada beberapa perbedaan jawaban. Namun Pak Rizky jawab menurut pendapat Pak Rizky, ya. Untuk yang pertama adalah apa? Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Kemudian sikat permukaan gigi bagian atas. Kemudian sikat permukaan gigi bagian bawah. Selanjutnya sikat dengan naik turun. Berikutnya gerakan memutar. Kemudian bersihkan bagian lidah, dan yang ketujuh berkumur dengan air, dan diakhiri nikmati senyum gigi yang bersih. Di sini sikat gigi semua kan? Ya, apakah sudah menerapkan dengan benar? Belum. Nah, maka dari itu kalian harus menggosok gigi dengan urutan yang benar. Kalau menggunakan urutan yang benar, hasilnya akan maksimal. Oke. Terus tadi kalian sudah tahu belum 4 prinsip berpikir komputasional? Tahu ya? 4 dasarnya apa saja? 1. Dekomposisi adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola tadi apa? Pengenalan pola adalah sesuatu yang pasti terjadi, ya, atau kejadian yang mirip, ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Abstraksi. Abstraksi adalah abaikan yang tidak penting, fokus ke hal-hal yang penting. Dan yang terakhir adalah algoritma atau membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Oke, untuk berikutnya, untuk menguji pemahaman kalian adalah Pak Rizky membagikan lembar evaluasi, ya. Kalau ini dikerjakan secara individu. Oke. Waktunya cepat ya, ini hanya 10 soal dan pilihan ganda. Jangan lupa ditulis namanya.
ada yang belum kebagian? Oh iya, maaf. Sudah semua? Oke, silakan dikerjakan sendiri ya. Silakan dikerjakan sendiri ya. Baik, yang sudah bisa dikumpulkan ya. Bergantian. Mulai dari kelompok 1 dulu silakan. Jadi 1 aja kalau memang sudah. Yang belum jangan dipaksa ya. Harus ini. Silakan bagi yang sudah silakan dikumpulkan beserta LK-nya ya. LK-nya juga dikumpulkan. Sini. Ayo, LK di sini. Kamu sini. Siapa? Sudah semuanya? Oke. Berikutnya Pak Rizky tanya kalian ya. Hari ini kalian belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional tadi adalah cara berpikir logis, sistematis, dan teratur untuk menyelesaikan apa? Masalah. Berpikir komputasional ini tidak selalu menggunakan komputer, tapi bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tadi 4 prinsip berpikir komputasional apa saja? 1. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi tadi apa? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kalau pengenalan pola, mengenali kesamaan atau kebiasaan dari masalah yang sudah pernah terjadi. Kalau abstraksi, fokus pada hal penting dan abaikan yang tidak perlu penting. Kalau algoritma, menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Sekarang saya tanya lagi, aktivitas hari ini menurut kalian apa yang paling menyenangkan? Apa?
apa? Berdiskusi. Seneng nggak diskusinya? Nah, karena dengan diskusi kalian dapat bergotong royong dalam menyelesaikan masalah. Kira-kira lebih mudah dikerjakan secara individu atau kelompok? Yang terakhir saya tanya, apakah bisa menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Tolong diterapkan ya, apa yang kita pelajari hari ini silakan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyelesaikan masalah. Oke, sekian kegiatan pada hari ini. Sebelum kita pulang atau selesai menutup pembelajaran, kita berdiri dulu menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan dulu duduk semuanya. Tepuk tangan buat kelas 6C. Oke, sebelum kita pulang, kita akhiri dengan doa ya agar kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan Deva dipimpin doa. Duduk siap. Semuanya duduk siap. Sebelum kita pulang dan mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Silakan duduk kembali. Demikian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk belajar materi berikutnya. Terus di rumah juga jaga kesehatan, jangan sering-sering bermain. Itu saja pesan dari Pak Rizky. Pak Rizky akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.